Saya yang pasti nggak bisa menjawab maksudnya orang-orang itu seperti apa ya. Tapi kalau saya suruh komen, berarti saya tak komen pengetahuan, sependek pengetahuan saya tentang moral itu. Jadi ada evolusinya menurut saya. Kalau kemarin kita ngomong evolusi mulai dari data, kalau di sini kita evolusinya mulai dari value, nilai. Nilai itu apa sih? Nilai itu sesuatu yang dianggap penting oleh pemiliknya. Ini belum ngomong benar salah kalau nilai itu. Mungkin ada satu hal nilai yang universally dianggap benar ya, urusan hidup mati. Bahwa kehidupan itu berharga, jangan sampai mati. Mungkin itu yang value universal bisa langsung kita omong, bisa kita implementasikan, membunuh salah gitu, jadi gitu ya. Itu hampir semua, menurut saya hampir semua peradaban sama pendapatnya tentang kehidupan, menghargai kehidupan. Yang lainnya itu masih netral nih value itu, karena dia menjadi value karena dianggap penting oleh orangnya, bukan karena dia benar atau salahnya. Value, tapi kemudian value itu bisa berguna untuk membedakan benar salah, yaitu yang disebut sebagai moral, kemampuan membedakan benar salah dari value yang dia miliki. Kalau value setiap orang berbeda, bisa berarti kemudian morality tiap orang juga berbeda, kan gitu. Terus kemudian setelah moral baru ada etik. Etik adalah moral in action. Benar salahnya itu kemudian dia lakukan benar-benar, walaupun susah dilakukan karena ini hal yang benar, itu ethical. Kalau ngomong moral, kita sama-sama punya morality yang sama. Mungkin ya universally kita ngomong bahwa korupsi itu buruk. Tapi apakah pada punya etik untuk bisa tidak melakukan korupsi karena tahu bahwa itu buruk? Nah, kalau ngomong itu kemudian problem terbesarnya itu pada etik. Mungkin bisa disamakan dengan akhlak ya, mungkin ya, bisa disejajarkan dengan akhlak kalau konsep itu. Jadi bisa membedakan benar yang salah dan melakukannya, diactionkan seberapa beratnya itu pun. Nah, itu jadinya etik. Nah, di sini ada caveat nih. Ini nggak mudah kita menyamakan gitu. Karena intrinsically semua manusia kan unik. Jadi ketika masuk ke dalam society ada yang seragam, tapi pasti ada yang unik. Kita nggak bisa ngomong morality itu harus gini, value itu harus gini, nggak bisa kita ngomong seperti itu. Karena kalau kita menyeragamkan semua orang, kita juga sudah secara intrinsik kita melawan sifat bahwa semua ciptaan itu unik. Yang gitu, kalau unik ada sifat keuniknesannya juga harus dihargai. Misalnya ini jadi ada feedback gini. Kalau orang menghargai minoritas terkecil adalah setiap manusia adalah minoritas, karena manusia punya uniqueness-nya sendiri. Jadi setiap manusia adalah unik, minoritas. Jadi kalau mau menghargai minoritas, nomor satu menghargai manusianya dulu. Itu salah satu logika yang kemudian dijalankan, outputnya jadi seperti itu dengan pemetaan itu tadi. Kalau ngomong moral itu pemahaman saya jadi kemudian kemampuan membedakan benar dan salah. Udah selesai gitu aja. Terus berdasarkan value apa nih? Misalnya gini, korupsi itu tadi kemudian disandarkan pada value keluarganya sendiri. Bukan lagi korupsi. Ini mesti ada yang salah tangkap ini, saya takutnya nih. Aku membolehkan korupsi, enggak gitu. Kita presisi terhadap kata. Kita semua tahu kok kalau korupsi itu buruk dan merugikan banyak orang. Tapi konteksnya kan dia mengambil hak yang bukan haknya. Haknya orang banyak diambil untuk kepentingan pribadinya. Ketika pribadinya termasuk keluarganya, dia bisa ambil value yang lain nih, bahwa aku membela keluargaku kok dengan cara apapun ora urusan. Nah, itu pada satu titik tertentu bisa ngomong dia moral loh ini. Benar salahnya bersandar pada value keluarga. Tapi ada ekstensi dari itu. Kalau memang kamu keluarga sendiri yang kamu pikirkan, jangan ambil pada posisi yang berhubungan dengan orang banyak. Urusan kamu sama keluargamu, nggak usah hidup di society, kan gitu jadinya efek berikutnya. Nah, ini memang bukan masalah yang simple untuk dipotret, tapi kalau kita punya fondasi dasarnya kan enak nih. Value jadi moral, kemudian jadi etik. Kita lemahnya di mana nih? Kalau value itu seperti wisdom itu tadi, kita nggak bisa ngecek orang value-nya seperti apa, apakah dia sehat akalnya dalam tanda petik, apakah value-nya konsisten pada setiap kondisi. Konsistensinya juga ada level yang berbeda-beda. Ada yang kelihatan tidak konsisten pelin-pelan, tapi sebenarnya dia konsisten di akar yang lain. Pelin-pelan sama strategis kan
hampir sama sikapnya. Keras kepala sama teguh kan hampir sama sikapnya. Nah itu kan yang hanya dia tahu, hanya dia sendiri yang tahu dia bersandar pada value apa sebenarnya. Dia bisa menjadi sangat tidak konsisten, tapi bisa menjadi konsisten juga, hanya dia yang tahu. Itu gameplay yang panjang untuk kita mengetahui orang lain. Maksudnya gameplay panjang itu sering ketemu, sering ngobrol, sering tahu, ngelihat sikapnya dalam berbagai bidang, dan kemudian kita punya potret yang jelas. Jadi menilai moralitas orang dari video 1 jam pun itu nggak cukup. Apalagi cuma 10 menit. Kita kan sudah enak banget nih ngejudge orang ngelihat video segini. Wah, berarti saya pernah disalahkan karena menganggap saya kemudian membolehkan korupsi. No. Kita aja stupid lah. Ada sudut pandang slicingnya seperti itu. Itu yang merugikan banyak orang. Itu secara universally bisa kita ambil bahwa itu memang buruk. Jadi ada personal yang namanya value dan kemudian ada personal yang namanya moral. Tapi kemudian ketika kumpul bareng-bareng, kita butuh penyambung yang seragam nih agar kita bisa bersandar pada sebuah value tertentu. Makanya diciptakan yang namanya hukum. Hukum tidak lagi personal, hukum universal untuk menjaga kestabilan sebuah society. Karena tanpa ada truth itu, dalam tanda petik ya, truth yang berguna, tanpa ada truth itu yang terjadi perdebatan nanti. Masing-masing punya value, masing-masing punya moral, masing-masing punya etik nya sendiri-sendiri nilainya. Terus kemudian apa yang membuat kita bisa bertemu dalam satu rule of the game yang adil nih? Karena kalau rule of the game-nya nggak adil, nggak akan maju yang namanya society, nggak akan ada yang namanya kestabilan, nggak akan ada yang namanya kepercayaan. Harus ada rule of the game secara universal kita pegang nih kalau udah mulai kumpul bareng-bareng. Kemudian lahirlah macam-macam evolusi. Ada hukum adat, ada kesepakatan kelompok, ada hukum negara, ada hukum kampung, dan seterusnya lah. Itu dalam rangka membuat garis merah yang disetujui bersama terhadap value, moral, dan etik. Bukan untuk mengkungkung orangnya, tapi untuk membuat sebuah baseline agar society bisa berdiri di atas fondasi tersebut tanpa menghilangkan personalnya nih. Nah, balance ini nih yang bikin ribut. Ini diuniversalkan atau dibiarkan personal nih. Ini yang biasanya terus kemudian kamu harus gini, kamu nggak punya moral, yang benar adalah nilai agama A, atau ada yang benar adalah nilai sistem narasi ini, segala macam lah. Boleh kayak gitu, tapi ini susah loh nyari balance, keseimbangan nih. Mana yang universal, mana yang personal nih. Salah satu perdebatan misalnya gini, hukum agama menggantikan hukum negara. Ini bisa mengandung resiko nih. Hukum negara yang saya nggak ngomong hukum negara sempurna, dia pasti tidak mampu menghadapi semua possible kemungkinan, semua kemungkinan kejadian. Makanya itu dikasih tandem yang namanya akhlak nih, sehingga yang tidak bisa ditangkap oleh hukum bisa dimitigasi oleh akhlak. Bedanya kan gini, kalau hukum negara kita tidak, aku rada melebar ya nih, hukum negara itu kan kita tidak secara volunteer masuk. Kalau kamu lahir di negara Indonesia, lahir langsung patuh ke hukum negara. Kalau kamu lahir di negara B, langsung patuh negara B. Kamu lahir di situ kok. Kamu pindah negara baru pindah hukumnya. Tapi kalau agama lebih mudah, karena aku yang mendeklar masuk sebuah hukum tertentu. Itu pilihanku, aku masuk hukum ini, aku masuk hukum ini, aku masuk hukum ini. Jadi intrinsically kosong justru. Intrinsically tidak ada dan masuk. Kalau hukum negara intrinsically ada, terus kemudian patuh. Nah, dan ada beda fundamental di sini. Kalau hukum negara ini nggak ngatur sampai sangat mikro. Kalau hukum yang agama ini mengatur sangat mikro. Sampai cebok tangan yang mana, makan tangan yang mana, harus berhenti minum gimana, itu diatur semuanya. Tidak mungkin ada aparat yang bisa menjaga hukum itu. Siapa yang bisa menjaga, yang bisa melihat semua orang minum pakai tangan apa, sehingga itu diletakkan di resting pada hakim yang namanya Tuhan. Ini bukan komplement, ini bukan substitusi hukum agama dan hukum negara. Menurut saya ini adalah komplementer. Semakin baik orang dan percaya pada hukum Tuhan, semakin tidak dibutuhkan hukum negara. Semakin hukum negara gede, berarti semakin tidak bisa dipercaya manusianya. Kita lihat jumlah hukum kita berapa, dan kita bisa melihat keberhasilan kita membangun akhlak nih. Karena semakin banyak hukum, berarti semakin rendah akhlak. Karena harus dijaga dengan hukum, tidak bisa dijaga dengan hati dan kesadaran Tuhan.
Di situ fungsi agama, bukan untuk dipaksakan, tapi untuk menutupi yang tidak bisa dibangun oleh manusia sendiri.